Di tanah Yaman hiduplah seorang pemuda miskin bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki hati yang lembut dan bakti yang luar biasa kepada ibunya yang lumpuh. Tak ada yang mengenalnya di bumi, tak satu pun sahabat Nabi yang pernah bersalaman dengannya. Namanya tak tercetak di kitab sejarah, tapi langit menyebutnya. Uwais, pemuda dari Yaman, berpakaian lusuh, tinggal bersama ibunya yang lumpuh. Ia tak ikut perang, tak hadir di majelis Nabi, bahkan tak pernah menginjakkan kaki ke Madinah. Tapi setiap malam, lantai kamarnya basah oleh air mata. Bukan karena sedih, tapi karena rindu pada Rasul yang belum pernah ia lihat. Jumpa Nabi, Uwais Al-Qarni hidup waktu Nabi hidup. Cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah, sampai Nabi wafat tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais, Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia, subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais Ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali. Siapa dia? Uwais, panglima kanan perang ke? Satu perang pun tak masuk dengan Rasulullah. Nampak Bukan posisi. Bukan posisi Allah nak tengok hang tak mana, tak ada. Apakah Uwais ni yang angkat selipar Nabi, yang tolong pergi ambil ayak Nabi untuk mandi apa baju? Tak ada. Pembantu kanan Nabi? Tidak. Sahabat kanan Nabi? Tidak. Tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Nabi pesan nama dia. Nabi kata, wahai Umar, nanti kamu jumpa Uwais bin Amir, minta dia berdoa untuk kamu kepada Allah. Sesungguhnya doa dia tidak ditolak oleh Allah. Nabi sebut. Nabi tak pernah tengok muka dia, tapi Nabi tahu makhluk yang mulia, sebab nama dia disebut di seluruh penduduk langit. Uwais ibn Amir disebut nama dia oleh seluruh penduduk langit. Uwais, ibu teringin nak menunaikan ibadah haji. Bolehkah Uwais? Suatu hari sang ibu berbisik, "Anakku, ibu ingin sekali melihat Ka'bah sebelum meninggal." Hati Uwais bergetar, ia tak punya harta, tak punya unta. Bagaimana ia akan membawa ibunya ke Mekah yang jauh? Namun, tekadnya lebih kuat dari kemiskinannya. Meski hidup miskin dan sederhana di Yaman, Uwais sangat berbakti kepada ibunya yang tua dan lumpuh. Ia merawat ibunya tanpa lelah dan selalu berusaha memenuhi permintaan sang ibu, termasuk permintaan yang sangat sulit, yaitu menunaikan haji ke Mekah. Permintaan itu membuat Uwais bingung. Perjalanan ke Mekah sangat jauh dan berbahaya, sementara ia tak punya kendaraan atau uang yang cukup. Namun ia tidak menyerah. Uwais membeli seekor anak lembu dan membuat kandang di puncak bukit. Setiap hari ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Orang-orang mencibir, menyebutnya gila, tetapi Uwais tetap melakukannya. Lihat si miskin gila dengan kulit belang yang menjijikkan itu. Untuk apa dia menggendong lembu naik turun bukit setiap hari? Caci maki menjadi sarapannya setiap hari. Di gurun Yaman yang membakar, seorang lelaki dianggap sampah peradaban. Tubuhnya dihancurkan penyakit sopak. Hidupnya hanya diisi kemiskinan, tawa dan hinaan penduduk desa. Tanpa takhta, tanpa sandaran, tanpa kasta. Lembu yang semakin besar menguatkan otot-ototnya. Setelah 8 bulan, ia telah siap untuk perjalanan berat itu. Ayahnya meninggal sejak beliau kecil. Hidupnya sejak itu hanya ditemani oleh seorang ibu yang tua, lumpuh, dan penglihatannya sudah hilang. Semua beban rumah tangga dan biaya hidup jatuh ke pundak Uwais yang masih belia. Bagi Uwais, dikenal manusia bukan kehormatan, tapi ujian. Beliau khawatir hati kecilnya akan tergelincir dalam riya. Beliau lebih rela tetap miskin, tidak punya nama, daripada kemuliaannya hilang di sisi Allah. Kita tidak tahu apakah Allah akan memberi kita kedudukan seperti Uwais, tapi kita tahu satu kunci yang pasti: bakti tulus kepada orang tua, menjaga hati tetap ikhlas, dan menjauh dari cinta berlebihan kepada pujian manusia. Inilah jejak Uwais Al-Qarni, pemuda miskin yang tidak dikenal di bumi, tapi namanya harum di langit. Ketika musim haji tiba, ia menggendong ibunya, menempuh perjalanan ratusan kilometer dari Yaman ke Mekah di atas punggungnya sendiri. Dengan setiap langkah, ia membuktikan bahwa cinta dan tekad dapat melampaui segala keterbatasan. Kisah ini mengajarkan bahwa bakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga. Dengan kekuatan yang ia latih selama ini, Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Cinta dan baktinya begitu besar, hingga ia rela menempuh padang pasir yang panas demi melihat ibunya dapat beribadah di hadapan Ka'bah.
Ia memikul ibunya ribuan kilometer ke Makkah demi satu harapan, ridha Allah. Suatu hari, Umar bin Khattab mencari-cari namanya. Carilah Uwais Al-Qarni, sabda Nabi. Doanya menembus langit, dan di padang tandus, seorang lelaki asing berdoa. Bumi tetap tak mengenalnya, tapi di atas sana, malaikat berdiri diam, menunggu tiap kata yang keluar dari lisannya. Ia bukan siapa-siapa, tapi doanya mengguncang arsy. Ia adalah mata bagi yang kesusahan dan kaki bagi ibunya yang renta. Di antara mereka hanya ada cinta dan ketergantungan yang mutlak. Saat musim haji tiba, rahasia itu tersingkap. Bukan lembu yang ia bawa, melainkan tubuh renta ibunya. Uwais menggendong sang ibu di punggungnya, berjalan kaki ribuan kilometer dari Yaman menuju Makkah. Di bawah terik matahari yang mengelupas kulit dan dingin malam yang menusuk tulang, ia melangkah tanpa mengeluh. Baginya, beban di punggungnya adalah kunci surganya. Hal yang tampak mustahil bagi semua orang akhirnya terbantahkan. Uwais dan sang ibu sampai di depan Ka'bah. Rasa haru pun menyelimuti suasana. Ketika sampai di Makkah, Uwais menggendong ibunya saat tawaf mengelilingi Ka'bah. Air mata haru mengalir di pipi ibunya yang mendoakan ampunan untuk anaknya. Tahun-tahun berlalu, sang mentari peradaban Rasulullah SAW telah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan wasiat yang terus bergetar di relung hati para sahabat terhadap sosok pria yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Apa yang anda doakan tadi, Uwais, sepanjang tawaf? Saya doakan semoga diampunkan semua dosa ibu dan dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa Uwais tak doakan diri sendiri? Dosa ibu diampunkan dan ibu masuk syurga adalah kejayaan saya. Namun, Uwais hanya berkata, dengan dosa ibu diampuni, ibu akan masuk surga. Ridho ibu sudah cukup untuk membawaku ke surga. Ketulusan Uwais membuat Allah menunjukkan karunia-Nya. Saat itu juga, penyakit sopaknya hilang, menyisakan satu bulatan putih di tengkuknya. Tanda ini menjadi petunjuk bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Bahwa ada seorang dari Yaman yang doanya sangat makbul. Ketulusan hati Uwais menjadi teladan bagi setiap manusia, bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua.